Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Marta, saya guru SD 26 Gasan Kecil. Saya adalah mahasiswa dalam jabatan Angkatan 2 di Universitas Bina Bangsa Get Sampena. Bersama video ini adalah menunjukkan bahwa biodata diri saya yang sebenarnya. Saya akan melakukan kegiatan mengajar untuk video cooking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hadir semua? Hadir. Sebelum kita mulai pembelajaran, Kakak boleh bantu dulu di berdoa, anak? Siap. Berdoa mula. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita memulai pembelajaran, boleh kita dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama dulu. Semua anak-anak boleh berdiri ya. Silakan duduk kembali. Anak Bapak, coba perhatikan dari teks yang ada di depan. Dilihat anak. Silakan dibaca dulu teks tersebut, yaitu tentang ketinggian puncak Gunung Jaya Wijaya. Silakan dibaca ya. Di sini dijelaskan itu bagaimana suhu yang terjadi di puncak Gunung Jaya Wijaya. Ada yang suhunya itu di bawah 0, -8, itu namanya -8 derajat Celcius, ada -9 Celcius dan -7 derajat Celcius. Anak Bapak, sebelumnya kita kan sudah mempelajari yaitu apa itu bilangan bulat. Siapa yang masih ingat bilangan bulat itu? Ada kan bilangan bulat yang positif, ada yang negatif. Kalau pada garis bilangan, tentunya yang bilangan positif itu berada di sebelah kanan dan yang negatif berada di sebelah kiri. Baiklah, pada pembelajaran kita hari ini,
yaitu kita akan mempelajari itu tentang penjumlahan, pengurangan bilangan bulat positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan kita yaitu pada pembelajaran hari ini melalui video penjelasan permasalahan nanti anak bapak mampu menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Kemudian melalui diskusi menggunakan media garis bilangan, anak bapak juga mampu menyelesaikan persoalan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif. Nah, yang berikutnya melalui tugas KPD, anak bapak diskusi tanya jawab dalam berkelompok mampu menyelesaikan permasalahan yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif dan positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa? Pernah nggak anak bapak pergi jalan-jalan? Kemana daerahnya? Pernah Bukit Tinggi? Apa yang dirasakan di sana? Oh, ada yang merasa senang, ada yang merasa dingin udaranya di sana? Ya, tentunya itu adalah perbedaan yang terjadi antara kita yang tinggal di pesisir pantai dan dengan daerah yang tinggal di perbukitan. Negatif, kalau yang lain kita berlambangkan dengan positif. Nah, coba anak bapak perhatikan video permasalahan berikut ini. Nanti coba anak bapak menjawabnya bagaimana nanti ini. Nah, silakan simak video berikut. Menyelesaikan masalah sehari-hari dengan bilangan bulat. Ayo mengamati contoh soal berikut ini. Sebuah pesawat tempur berada pada ketinggian 650 kaki di atas permukaan tanah. Pada saat cuaca mendung, pilot segera menurunkan pesawat tempur pada ketinggian 2 kaki setiap menitnya. Selama 3 menit, cuaca membaik. Kemudian pesawat kembali dinaikkan pada ketinggian 8 kaki. Hitunglah ketinggian pesawat saat ini. Nah, nampak permasalahan yang ada di video tadi, nah? Yaitu tentang apa? Pesawat, tentang ketinggian pesawat tempur. Berapa tadi tinggi pesawat tempurnya? 650. Nah, apa yang terjadi? Karena cuaca mendung, maka apa tadi? Diturunkan ketinggiannya berapa? 2 kaki setiap berapa? 3 menit. Setiap 1 menit. Nah, karena cuacanya mendung diturunkan selama 3 menit. Berarti berapa dia turunkan? 6. Oh, 6 kaki. Nah, setelah itu, setelah cuaca membaik, dinaikkan kembali berapa tadi? 8. Nah, berapa nak? Berapa pada ketinggian pesawat sekarang? 652. Bagaimana tadinya? Bagaimana cara mencarinya? Kenapa tahu 652? Nah, benar, dikurang tadi dari yang cuaca yang tadi dikurang 6, kemudian 650 kurang 6 jadi 644. Kemudian ditambahkan lagi menjadi 8 menjadi 652. Nah, betul. Jadi ketinggian pesawat sekarang adalah 650 kaki. Nah, anak-anak, coba Anda perhatikan dalam menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tadi bisa kita gunakan yaitu dengan menggunakan garis dengan model garis bilangan. Tentunya setiap apa yang akan kita lakukan tentu ada aturan-aturannya. Nah, coba diperhatikan bilangan bulat. Apabila bilangan bulatnya positif, maka dia maju. Apabila 0, berarti dia diam berdiri. Apabila dia negatif, maka dia mundur. Kemudian operasinya. Operasi itu kan ada tambah dan ada kurang. Apabila dia penjumlahan atau tambah, maka dia akan terus. Kalau dia kurang, berarti dia berbalik arah. Nah, coba kita perhatikan di contoh berikutnya. Ada contoh nomor 1.
Berapa angkanya nak? Hitunglah 2 ditambah negatif. Berapa jawabannya? Negatif 1. Nah, tentunya kita tahu kan caranya. Tadi masih kita ingat bahwa apa aturannya tadi? Kalau positif, dia kita maju ke 2, berarti kita maju 2 langkah. Kemudian karena dia operasinya tambah, kalau tambah itu kan terus panahnya. Tetapi karena dia negatif, maka dia mau mundur sebanyak 3 langkah. Jadi makanya hasilnya adalah negatif 1. Benar ya? Bahwa jawabannya negatif 1 karena dia negatif, makanya dia mundur. Nah, bagaimana? Apa sudah paham dengan penjumlahan ini? Sudah. Apa lagi yang akan kita pelajari? Pengurangan, benar. Pengurangan itu tidak jauh berbeda dengan penjumlahan. Nah, coba anak bapak perhatikan bagaimana cara mengurang. Kalau kurang sudah kayak kita tadi, bagaimana aturannya? Apakah terus maju atau berbalik arah? Kita kalau kurang itu kita berbalik arah. Nah, ini soal tentang pengurangan. Berapa angka yang dikurangkan? 2 dikurang dengan 3. 2 kita arahkan ke positif, berarti kita maju. Karena dia kurang, berarti kurang ini kita akan berbalik arah. Oke, kurang 3 itu positif. Kalau positif kita maju atau mundur? Maju. Karena dia sudah berbalik arah, maka dia akan maju dan tepat berada di posisi negatif 1. Nah, untuk sampai di sini paham nak? Tentang penjumlahan? Paham tentang penjumlahan? Paham tentang pengurangan? Yang kita lakukan dengan operasi hitung bilangan bulat pada garis bilangan? Paham. Nah, kalau sudah paham, anak bapak boleh kita bagi menjadi, nantinya akan menjadi dibagi 4 kelompok ya. Nah, di kelompok pojok sana boleh 1, 2, 3, 4, 5 bergabung. Nah, bentuk kelompoknya. Nah, silakan bentuk kelompok. Di kelompok 2, di kelompok 3, dan bahkan sudah menjadi kelompok 4. Nah, anak bapak kita sudah duduk per kelompok. Bapak akan membagikan itu LKPD yang akan anak bapak diskusikan per kelompoknya ya. Ini kelompok 1 biar bikin nama ya, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bikin nama dan nama anggota kelompoknya ya, diskusikan nanti bersama. Nah, boleh bikin nama kelompok, nama teman-temannya. Nah, setelah selesai bikin nama kelompok, boleh didiskusikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam soal LKPD tersebut. Diisi di sini langsung ya. Diskusi bersama nak. Boleh sudah bikin nama nak? Nah, sudah bikin nama temannya. Nah, diskusikan dulu ini yang pertanyaan yang pertama, yaitu tentang perhatikan gambar. Nah, diskusikan itu bersama temannya. Tidak ada yang khawatir, semuanya ikut diskusi ya. Kelompok 3 bagaimana? Menurut saya bikin gambarnya. Nah, diskusikan bersama tentang soalnya dengan teman. Bagaimana menyelesaikan soal tersebut?
Bagaimana rasa diskusikan? Oleh karena itu, kapal dinaikkan 8 Dia akan ceritanya apa? meter dari Bagaimana cara meter? Pertama kan kedalamannya 20 meter, berarti di bawah permukaan itu berarti angkanya negatif. Nah, bikin di sini. Bagaimana? Nah, kemudian dinaikkan. Bisa ada diskusikan kan? Nah, berarti pertama kedalaman pesawat kita berapa? Nah, pesawat kita ada di kedalaman 20 meter. Kalau di kedalaman itu berarti apa kan? Nah, bikin di situ jawabannya. Kemudian dinaikkan 8 meter. Dinaikkan itu berarti diapakan? Nah, silakan itu didiskusikan. Nah. Tuliskan dengan kalimat matematikanya dengan benar. Negatif diapakan dengan 8-nya tadi. Nah, sudah selesai di nomor 1. Coba perhatikan di kegiatan yang kedua. Pasti ada soal di halaman sebelah. Nah, ini didiskusikan. Sudah didiskusikan, nah? Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 3 sudah didiskusikan jawabannya. Nah, berarti kan matematikanya negatif 20 tambah 8 dengan negatif 12. Coba tanya dinaikkan itu apakah kurang atau tambah? Tambah. Dia kan naik. Ya. Kemudian dia melangkah 4 langkah. Setelah itu dia melangkah lagi 5 langkah. Nah, jadinya 4 ditambah 5 makanya 9. Bagaimana? Pertanyaannya, jika saat melangkah yang ketiga dia tidak melangkah 5 langkah, dia hanya melangkah 3 langkah. Jadi berapa seharusnya jadinya? Jadi pada langkah ketiga tuh dia tidak jadi melangkah 5 langkah, diganti langkah yang 5 langkah itu menjadi 3 langkah. Nah, berarti melangkah 3 langkah. Nah, jadi berapa seharusnya sih? Tidak 5 langkah dia melangkah, jadi 3 langkah dia melangkah. Bagaimana anak dengan kelompok 3? Apa? Yang ketiga. Nanti bisa dijelaskan di depannya dari mana kita dapatkan itu. Jelaskan buktinya. Suhu menjadi 15 Celcius dari maka selisih dari suhu di adalah Selamat datang di sekolah. Selamat datang di sekolah. Hati senang, riang gembira. Kami siap untuk belajar. Selamat datang di sekolah. Selamat datang di sekolah. Hati senang, riang gembira. Kami siap untuk belajar. Selamat datang di sekolah. Selamat datang di sekolah. Hati senang, riang gembira.
kita menyampaikan kita cerita salam dulu ya, salam dulu. Dari kelompok berapa? Kami dari kelompok Lisa, Ferdi, dengan Fajri dan Zaki. Nah, apa yang kamu sampaikan? Hasil Saya akan menyampaikan hasil dari bilangan udara. hasil diskusi dari kelompok kami ya nak ya. Sebuah kapal selam awalnya berada di kedalaman air bawah laut, sama seperti pada lautan. Ternyata kondisi arus laut deras. Oleh karena itu, kapal dinaikkan 8 meter dari posisi semula. Tentukan posisi kedalaman kapal. Saat ini dengan bukti gambar garis bilangan. Tuliskan kalimat matematika dan diskusikan proses penyelesaian sosial soal tersebut bersama kelompok dengan menggunakan bahasa sendiri. Negatif 20 tambah positif 8 sama dengan negatif 12. Jadi kapal selam berada di titik negatif 12. Atau kedalaman ya nak ya, bukan di kedalaman 12 meter ya. Yang kedua lagi nak. Jadi dengar nak bahwa kedalaman itu kelompok seempat menjawab kalau kapal selamnya berada di mana? Kedalaman di 12 meter. Nah, yang kedua. Pahamilah soal cerita berikut ini. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian dia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pertanyaan di atas dengan garis bilangan. Penyelesaian. Langkah 1, Udin berdiri di titik 0. Langkah 2, Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Langkah ketiga, Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Udin saat ini berdiri di atas titik 9. Pertanyaan di atas, jika diubah menjadi kalimat matematika, maka 4 tambah 5 sama dengan 9. Apabila pada langkah ketiga Udin hanya melangkah sejauh 3 langkah, maka kalimat matematika yang tercipta dari penggerakan Udin adalah analisislah hasil penyelesaian di atas bersama kelompokmu. 4 tambah 7 sama dengan positif 11. Jadi Udin berada di titik 11. Nah, jadi kelompok 4 jawab yang kedua adalah di posisi 11. Nah, berikut yang ketiganya. Pahami permasalahan berikut. Selamat datang di sekolah. Selamat datang di sekolah. Hati Langsung ke fokus pertanyaannya saja. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu Tiara, Caca, Elsie, Kiki, Fauzi. Kami akan menjelaskan soal angka tera, yaitu negatif 20 ditambah 8 sama dengan negatif 12.
Selamat datang di sekolah. Selamat datang di sekolah. Hati senang. Dua, satu yang ketiga. Kita urutkan saja. Nah, baik, silakan untuk pulang ke depan. Boleh? Semina. Kami dari kelompok 3. Dua. Kelompok 2. Kedalaman air bawah laut adalah negatif 20. Kapal dinaikkan 4 meter ditambah 8 sama dengan negatif 20 ditambah 8 sama dengan negatif 12. Jadi di kedalaman kapal selam adalah negatif 12. Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Lalu Udin melangkah 3 langkah. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi posisi Udin saat ini adalah 7. Suhu di puncak Gunung Jaya Wijaya pada malam hari negatif 5 derajat Celcius. Sedangkan ketika siang hari suhunya menjadi 15 derajat Celcius. 15 kurang negatif 5 sama dengan 15 ditambah 5 sama dengan hasilnya 20. Jadi selisih suhu puncak di puncak Gunung Jaya Wijaya dengan malam hari adalah 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tangan kelompok 2. Nah, kelompok 1 silakan sampaikan hasil diskusinya ke depan. Nah, silakan. Dalam dulu NR. Warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu Nadifah, Syifa, Kia, Raka, Kevin. Sebuah kapal selam awalnya berada di kedalaman air bawah laut, sama seperti pada kabar. Ternyata kondisi arus laut deras. Oleh karena itu, kapal dinaikkan 8 meter dari posisi tenggelam untuk posisi kedalaman kapal selam saat ini dengan bukti kapal garis bilangan, yaitu negatif 20 ditambah 8 sama dengan negatif 12. Jadi titik kedalaman adalah negatif 12. Udin saat ini berdiri di atas titik 9. Makanya di atas, jika diubah menjadi kalimat matematika, maka 4 tambah 5 sama dengan 9. Apabila pada langkah negatif 3, Udin hanya melangkah sejauh 3 langkah, maka kalimat matematika yang tercipta dari penggerakan Udin adalah analisasi hasil penyelesaian di atas bersama kelompokmu.
Jadi hasilnya 4 tambah 3 sama dengan 7. Jadi Udin berada di titik 7. Suhu di puncak Gunung Wijaya pada malam negatif 5 derajat. Sedangkan ketika siang hari suhunya menjadi 15 derajat Celcius. Dari fenomena perbedaan suhu tersebut, maka selisih dari suhu di puncak Gunung Wijaya ketika siang hari dengan malam hari adalah negatif 5 tambah 15 dikurang negatif 3 sama dengan 20. Atau jadi 15 tambah 5 sama dengan 20 derajat Celcius. Jadi selisih gunung puncak 20 Celcius. Tentang hasil dari sampaikan tadi ada? Tidak ada. Apakah semua di bawah pemahaman sudah benar? Nah, ada yang menanggapi? Nah, kalau tidak, Bapak yang koreksi apa yang dari hasil satunya tadi ya. Alhamdulillah semuanya sudah bagus dalam menyampaikan. Yang lebih bagus itu yaitu keberaniannya dalam menyampaikan. Tetapi di kelompok 4 pasti jawaban yang kedua pasti ada yang salah ya, karena seharusnya yaitu isinya pada posisi ke-7. Tetapi kita berikan tepuk tangan yang untuk kelompok 4 yang sudah memiliki keberanian dan kecerdasan dalam presentasi. Nah, baik. Tidak apa-apa. Kemudian berikutnya Bapak akan membagikan yaitu soal yang akan menguji sampai mana pemahaman kita tentang operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bilang bulat ini. Tadi anak Bapak berdiskusi menyelesaikannya. Sekarang boleh diselesaikan sendiri-sendiri. Ada soalnya di mabuan, boleh langsung dijawab di sini ya. Nah, boleh bikin nama, langsung dijawab. Jawab masing-masing. Nah, untuk angka PD-nya nanti Bapak ambil ya. Bikin nama, langsung jawab di soal tersebut. Kami siap untuk belajar. Selamat datang di sekolah. Selamat datang di sekolah. Hati senang, riang gembira. Kami siap untuk belajar. Selamat datang di sekolah. Nah, kenapa Pak? Bagaimana perasaannya hari ini? Di kegiatan mana bikin anak Bapak senang? Saat berdiskusi dengan teman. Ya, bagus. Saat berdiskusi dengan ada yang susahnya? Ada di mana nak? Pada itu pada saat menjawab soal yang berbasis permasalahan yang mungkin Bapak kurang, ada yang kurang paham dan ada yang sudah sangat paham sekali ya. Tetapi itulah kegiatan kita ini ada kelebihannya yaitu dan juga ada kekurangannya. Nah, jadi yang apa merasa sangat senang pada hari ini bisa berdiskusi bersama. Nah, untuk pertemuan berikutnya
kita akan mempelajari, yaitu nantinya kita setelah operasi hitung penjumlahan dan pengurangan ini, pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari yaitu tentang perkalian bilangan bulat yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Boleh anak bapak, boleh nanti di rumah boleh melihat-lihat dulu pembelajarannya sebelum kita mulai mempelajari lagi untuk pertemuan berikutnya. Nah, baik anak bapak, untuk itu, untuk apa yang kita lebih yang dapat kita lihat pada hari ini, untuk tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu boleh nak kita bersyukur. Apa yang kita ucapkan? Nah, baik ke Raka. Kalau baik kita untuk bersiap-siap untuk pulang, boleh disiapkan kembali Raka.